Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Puji Tuhan atas kasih dan anugerah-Nya pada hari ini, Minggu 5 April 2020, GKI Pondok Indah dapat menyelenggarakan siaran ibadah dalam rangka mendukung imbauan pemerintah untuk melakukan aktivitas di rumah kita masing-masing. Mohon perhatian untuk beberapa pokok warta minggu ini. Demikian pokok warta minggu ini. Warta selengkapnya dapat dibaca dalam warta cetak gkipi.org serta aplikasi Android dan iOS GKIPI. Dapatkan juga link ke warta melalui WhatsApp GKI Pondok Indah. Silakan meneduhkan hati dan pikiran sebelum memulai ibadah. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Mari kita menyanyikan Hosana NKB 74. Hosana, Hosana, Hosana. Minggu Palem ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus dalam tuntunan kuasa Roh Kudus beserta saudara sekalian. Silakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan Kristus, Hosiana artinya berilah kiranya keselamatan atau selamatkanlah kami. Seruan yang diteriakkan pada hari di mana Yesus masuk ke Yerusalem. Mari kita menghayati seruan yang sama di Minggu Palem ini di tengah situasi kita saat ini. Hosiana. Jemaat menyanyikan dari NKB 74 bait yang ketiga.
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada banyak peristiwa yang telah terjadi dalam kehidupan kita selama beberapa hari ini. Pastinya ada hal yang mungkin tidak berkenan di hadapan Tuhan. Apakah dalam situasi yang sulit seperti ini, kita bertanya, bukan hanya bertanya, bahkan berteriak, menuntut Tuhan untuk sesegera mungkin menyelesaikan apa yang sedang terjadi. Atau mungkin saling menuduh satu dengan yang lain. Atau mungkin kita sudah mulai mencurigai orang-orang yang ada di sekitar kita. Oleh sebab itu jemaat Tuhan, mari saya mengajak kita untuk menundukkan diri kita di hadapan Tuhan. Mengaku dosa kepadanya. Jemaat diberikan kesempatan untuk menyatakan pengakuan dosanya di dalam doa secara pribadi. Dan saya akan menutupnya dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kalau kami boleh menangis, maka kami akan menangis. Kalau kami boleh berteriak, maka suara lantang itu akan nyata di tengah situasi saat sekarang ini ya Tuhan. Karena semuanya bukan hanya bergantung pada diri kami, tetapi juga pada orang lain yang ada di sekitar kami. Bukan hanya di masyarakat Indonesia, tapi juga di masyarakat dunia. Ya Tuhan, dalam situasi yang seperti ini, dalam situasi yang mengancam kami ini, kami tetap yakin bahwa Engkau hadir dalam kehidupan kami. Mungkin ada banyak hal Tuhan yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Kami mohon ampun ya Tuhan. Bukan lagi keinginan untuk bersyukur, tapi keinginan setiap hari untuk khawatir dan selalu cuman khawatir. Ampuni kami Tuhan. Karena firman-Mu berkata, jangan kamu khawatir. Ya Tuhan, Engkaulah yang mengetahui apa yang akan terjadi di masa mendatang. Oleh sebab itu Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Apabila ada hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu, dan biarlah kiranya Tuhan mau mendengarkan pengakuan dosa dari kami jemaat-Mu, umat-Mu ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan sudah mendengarkannya. Karena kami berdoa di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup. Amin. Jemaat Tuhan, saya mengundang kita untuk berdiri, kita akan mendengarkan berita anugerah. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia
telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darah-Nya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Kiranya pendamaian dari Allah dinyatakan di dalam hidupmu. Salam damai. Jemaat Tuhan, marilah kita bersama menyanyikan Sungguh Indah Kabar Mulia dari Kidung Jemaat 383, bait yang pertama. Sungguh indah kabar mulia, hai percayalah, Yesus Kristus tak berubah selama-lamanya. Darahnya tetap menghapus dosa dan celah. Ia hibur yang berduka, puji namanya. Baik kemarin, hari ini, selama-lamanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Puji namanya, puji namanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tibalah saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini berkaitan dengan hal pengajaran. Dan hal pengajaran ini akan dibawakan oleh Pendeta Daniel Listia Budi dari Universitas Kristen Duta Wacana. Mari jemaat Tuhan, kita mempersiapkan diri kita, mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan, dan kita mau berdoa. Mari kita tundukkan diri kita di hadapan Tuhan, mohon pertolongan Tuhan untuk firman yang akan kita dengarkan bersama. Mari kita berdoa. Engkaulah Tuhan yang mempunyai firman ini, dan hanya kepadamu-lah kami bersandar, agar Tuhan berkenan untuk memberikan hikmat kepada kami. Pemberitaan firman Tuhan yang berkaitan dengan hal pengajaran. Kami mohon tuntunan dari Roh-Mu yang kudus, agar apapun yang kami dengarkan ini boleh kami berlakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, sertai kami semua, urapi dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, berikan hikmat-Mu supaya kami dapat mengerti. Demikian juga Tuhan menyertai Pendeta Daniel Listia Budi yang akan membawakan firman ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mohon doa kami ini. Amin. Jemaat Tuhan, firman Tuhan kita pada hari ini diambil dari kitab Matius pasal 21 ayat 1 sampai 11. Demikianlah firman Tuhan. Yesus dieluk-elukan di Yerusalem. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu
dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Katakanlah kepada putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Seekor keledai beban yang mudah. Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru katanya, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi. Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu dan orang berkata, siapakah orang ini? Dan orang banyak itu menyahut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Amin. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah semua orang yang mendengarkan firman Tuhan, yang memelihara dan melakukannya. Hosiana. Saudara-saudara yang terkasih, COVID-19 masih menjadi realitas yang menjadi pandemi global yang masih harus kita hadapi bersama-sama. Nah, realitas ini kita coba akses, kita coba tangani dengan cara mengetahui bagaimana hal itu bisa terjadi. Kita mencoba mencari tahu dari mana asal mulanya, bagaimana model penularannya, social distancing atau physical distancing macam apa yang kita perlukan, obat apa yang cocok yang sedang dicari, bagaimana cara menangani supaya pandemi ini dapat diatur dan dikuasai, kita bendung bersama-sama. Pendek kata, kalau ada realitas, kita perlu tahu apa itu, bagaimana itu, mengapa begitu, bagaimana orang perlu menanganinya dengan persis. Pendek kata, kita perlu tahu apa itu. Karena dengan demikian maka pengenalan kita dan sikap kita pada realitas apapun itu lebih mendalam jika kita mengetahui termasuk latar belakang mengapa hal itu ada dan bagaimana efeknya pada perasaan, pada harapan orang, ketakutan, dan juga pada keberanian orang menangani permasalahan-permasalahan yang ada. Kreativitas orang bersama-sama dalam menghadapi hal itu akan lebih persis, lebih bagus, lebih elegan jika kita tahu realitas itu apa dan bagaimana serta mengapa. Demikian juga dengan Palmarum yang hari ini kita rayakan. Majelis GKI Pondok Indah meminta saya memberikan background dari sudut perjanjian lama, dan lalu mungkin saya tambahkan dalam kekristenan abad pertama, apa toh yang terjadi pada peristiwa Palmarum itu. Data-data apa, kata-kata kunci apa, peristiwa historis apa, tempat-tempat apa yang kita perlukan untuk kita dalami. Sehingga kisah Palmarum ini Yesus masuk ke Yerusalem bukan sekedar menjadi peristiwa yang begitu saja atau katakanlah liturgi yang kita ikuti dengan palem, dengan berbagai macam teriakan Hosana, tapi kita mengetahui konteks sosial politik historisnya bagaimana hal itu terjadi dulu. Saudara-saudara yang terkasih, Matius 21 ini sebetulnya menarik sekali karena menurut para ahli ada dua arak-arakan. Yesus masuk dari Betfage, Betania, masuk ke Yerusalem, diduga dari sebelah timur.
Jadi setiap kali ada festival Yahudi, Jewish Festival, Hari Raya Yahudi, maka Pontius Pilatus bersama garnisonnya akan datang dari Kaisaria by the Sea, Maritima, menuju ke Yerusalem, dan dia akan tinggal di Benteng Antonia atau di Istana Herodes untuk menjaga stabilitas keamanan. Saudara-saudara, para ahli seperti Borg dan Crossan mengatakan sangat mungkin waktu itu ada dua rombongan masuk. Yesus dari sebelah timur dan Pontius Pilatus dari sebelah barat, dengan perbedaan style sekaligus dengan perbedaan harapan serta bahkan dengan perbedaan teologinya. Kalau kita lihat Pontius Pilatus, data-data mengatakan ia masuk ke Yerusalem bersama legiun, jadi pasti ada suara drum, ada prajurit berbaris, kuda-kuda yang gagah, masuk membawa kemegarahan tapi juga ketakutan di hati orang-orang Yahudi. Itu terjadi setiap kali, jadi bukan hanya karena tahun ini, ya memang begitu. Dia akan datang untuk mengontrol situasi, rombongan yang kuat secara militer. Dia datang dari PKN Betfage, dan dengan sengaja ia memenuhi nubuatan Sakaria. Pasal 99, ia mengendarai keledai. Nah, ada banyak kemungkinan di sini. Ada teks yang mengatakan, teks Yunaninya itu polos. Polos itu bisa juga kuda muda, tetapi referensi ke Sakaria 9 memang digunakan kata hamor yang adalah keledai. Bahkan diulang air, keledai jantan, dikatakan juga ben atau not, anak dari keledai betina. Kalau Sakaria dipakai. Nah, jadi Yesus dengan sengaja memakai sesuatu kendaraan yang berbeda dengan milik Pontius Pilatus. Tetapi menurut saya itu lebih disebabkan ia ingin memenuhi harapan nubuatan dalam Sakaria 9. Lihat rajamu datang, ia mengendarai keledai beban yang muda, ia adil, ia pendamai, ia lemah lembut dan jaya. Jadi ada gagasan mesianik, saudara. Kedua rombongan ini masuk ke kota Yerusalem. Yerusalem itu kota yang sangat penting, saudara. Dia kotanya pusat dari kehidupan sosial religius umat. Dan di situ, kalau kita bicara soal Yerusalem, background-nya, mengapa kota ini penting, mengapa Yesus perlu datang ke sana, dan kenapa juga Pontius Pilatus datang ke sana dalam rangka mau merayakan Paskah itu. Yerusalem ini kota yang ada di hati umat, sebagai kota yang penuh keindahan, tapi juga kesedihan. Yerusalem adalah tempat di mana kerajaan Daud membangun kerajaan itu dengan berbagai macam hal yang baik, tetapi tanpa bait Allah. Kita tahu, Salomo lah yang bangunnya. Dan kita tahu kemudian bait Allah Salomo begitu bagus, megah, namun pada tahun 587 dihancurkan oleh Nebukadnezar, sehingga bait Allah itu hancur, Yerusalem hancur, umat terbuang ke Babilonia. Ya, sekitar 48-50 tahun kemudian mereka pulang pelan-pelan, diizinkan oleh raja waktu itu untuk membangun kembali bait suci. Tetapi ketika mereka kembali membangun bait suci beberapa puluh tahun kemudian setelah 538 itu, ketika mereka boleh pulang, bait sucinya kecil saja, tidak seindah zaman Salomo. Dan Yerusalem menjadi wilayah dari Persia. Dan kemudian kita tahu cerita itu berlanjut terus. Ada penguasa-penguasa dunia Helenis yang juga menguasai dunia dan juga menguasai Yerusalem. Baru pada abad kedua ada pemberontakan dari dinasti Hasmonean yang dikenal dengan nama Maccabean Revolt, pemberontakan Maccabi yang bisa untuk beberapa lama menguasai Yerusalem dan daerah sekitarnya. Jadi pernah ada masa di mana orang Yahudi meraih kemenangan menghadapi dunia Helenis. Nah, namun tak lama kemudian Romawi menguasai daerah itu. Dan kemudian Romawi mengangkat raja
Yang namanya Herodes itu saudara yang terkenal sebagai Herodes Agung untuk menguasai kelompok Yahudi yang dipercayakan kepadanya, dan dia membangun banyak hal termasuk bait Allah, dibangun sangat indah, sangat besar, sangat luas. Saya mencatat luas bait Allah yang dibangun oleh Herodes itu luasnya adalah 160.000 meter persegi. Jadi besar sekali. Nah, itu pusat dari kebanggaan orang Yahudi. Walaupun Herodes tidak pernah dicintai. Namun Yerusalem, bait Allah, gagasan tentang Raja Daud, Mesias itu ada dalam hati umat. Itu sebab, saudara, kalau kita lihat teks kita, ketika Yesus masuk dengan mengendarai keledai, orang menyambut dia dengan kata-kata, lihat rajamu datang. Ia lemah lembut, ia mengendarai keledai beban yang mudah sesuai kata nubuatan Zakaria. Orang menaburkan pakaiannya macam-macam. Lalu ada kata-kata Hosana bagi anak Daud. Ya, gagasannya Daud lagi. Jadi memang ini ada nuansa politis, ada nuansa religius. Yesus masuk ke situ. Orang lalu terkenang pada nubuatan Zakaria dan pada Daud. Hosana berarti selamatkanlah kami sekarang. Save us now. Anak Daud, Hosana. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Jadi Yesus datang dengan membawa suatu teologi perdamaian, teologi kelemah lembutan, teologi kejayaan. Dengan suatu tujuan tertentu Yerusalem sebagai pusat. Apa yang Yesus bawa? Yang dia bawa adalah teologi kerajaan Allah. Allah meraja. Nah, di sini saudara yang sering luput. Pilatus masuk dari pintu sebelah barat membawa imperial teologi. Teologi imperium yang mengalahkan lawan, menguasai lawan dengan kekerasan dan senjata dan order. Yesus datang dengan teologi yang berbeda, yaitu teologi kerajaan Allah yang mendatang di Yerusalem, dan orang ingin ia menyelamatkan Hosana, anak Daud. Ia paham betul simbol-simbol itu, tetapi ia sebetulnya menunjukkan kepada mereka, ini loh aku datang untuk memenuhi nubuatan Zakaria. Aku raja, ya, tapi raja yang berbeda dengan Pilatus atau Kaisar Romawi. Aku juga raja yang berbeda dengan harapan-harapan Anda. Siapa Anda di sini? Umat banyak. Umat banyak dan juga para elit Yahudi. Saudara, kita tahu ada orang Saduki, Farisi, Eseni, Selopi, dan Okos, orang kebanyakan. Masing-masing punya imaji tentang bagaimana itu kehidupan yang ideal. Orang Farisi menginginkan kekudusan, keteraturan ritual orang Yahudi. Orang Saduki menginginkan ketaatan pada regulasi bait Allah. Orang Eseni ingin hidup menjaga kesucian lepas dari para penguasa religius di Yerusalem yang dianggapnya jahat dan korup. Orang Selok yang sangat militan ingin mengalahkan Romawi dengan senjata dan membangun kembali dinasti Daud. Yesus ada dalam ketegangan ini. Oleh karena itu, ia datang, ia menggunakan simbol Zakaria, teks-teks Zakaria, dengan sengaja, keledai, yang menungganginya, dan yang menyambutnya adalah rakyat penuh cinta dan penuh harapan. Bahwa kemudian kita lihat orang-orang ini di hari Jumat, barangkali termasuk orang yang berkata salibkan dia. Nah, kesalahannya adalah pada interpretasi. Yesus tidak datang sebagai Mesias yang menghabiskan kekuasaan Roma dengan senjata. Dia datang dengan teologi kerajaan Allah. Dia ingin Allah meraja dalam hidup manusia untuk menciptakan keadilan, menciptakan kelembutan, dan perdamaian. Itu sebab ia dengan sengaja memilih naik apa? Ia dengan sengaja memilih bagaimana ia hadir di Yerusalem, kota yang sangat penting itu. Ia hadir bukan dengan senjata, ia hadir bukan dengan order yang menakutkan, ia hadir dengan menawarkan
Kebahagiaan karena nubuatan dipenuhi. Di hadirat Allah yang beraja. Bukan pada kingdom, tapi kingship. Nilai-nilai kemerajaan Allah. Apa itu? Kelembutan, keadilan, dan perdamaian. Jika kita mengikuti teks Matius yang merujuk kepada Sakaria. Ada dua jenis rombongan. Mana yang kita pilih? Rombongan Pilatus yang ingin menguasai, menebarkan kedisiplinan tapi juga ketakutan, atau rombongan Yesus yang bisa disalahpahami, tapi datang penuh keadilan, penuh perdamaian dan kelembutan, disambut dengan spontan penuh cinta dari masyarakatnya. Saudara-saudara, kita tentu akan ikuti rombongan Yesus di tengah-tengah suasana pandemi ini. Kiranya teladan Yesus yang datang masuk ke Yerusalem mendatangkan sukacita adalah langkah kita. Mari kita ikut rombongan Yesus menghadirkan nilai kerajaan Allah di tengah-tengah situasi kita ini. Hadirkanlah perdamaian. Hadirkanlah apa yang adil. Hadirkanlah Tuhan yang jaya, yang mengatasi segala macam kejahatan. Kita bisa bertindak menjadi agen perdamaian, agen keadilan, agen kerajaan Allah di tengah situasi pandemi ini. Kita tahu apa yang harus kita lakukan. Kita tahu bagaimana kita harus melakukannya. Kita tahu bagaimana kita menjaga kehidupan sendiri, keluarga, dan sesama. Yang penting, saudara-saudara, ikutlah dalam arah-arahan Yesus. Setialah pada nilai-nilai kerajaan Allah yang ia bawa di atas keledai itu. Nilai kelembutan, keadilan, dan nilai perdamaian. Selamat Parmalun. Berkat Tuhan melimpah atas saudara-saudara di GKI Pondok Indah dan saudara-saudara yang lain yang menonton rekaman khotbah ini. Berkat Tuhan melimpah pada kita dalam minggu pekan suci ini. Amin. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Umat Tuhan, marilah secara bersama kita ikrarkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, saat ini Allah hadir di tengah-tengah kita. Oleh sebab itu, datanglah kepada Dia, nyatakan apa yang menjadi pergumulanmu. Tuhan setia untuk mendengarkan apa yang menjadi doa-doa kita. Karena doa orang yang benar sungguh sangat besar khasiatnya, sungguh sangat besar kuasanya. Mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat. Saya berikan kesempatan kepada Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak untuk menaikkan doa terlebih dahulu. Kemudian saya akan menutup dalam doa. Mari kita menundukkan diri dan berdoa. Masing-masing dari jemaatmu telah menaikkan isi hati mereka, ya Tuhan. Menaikkan doa pengharapan mereka. Kami yakin dan percaya Tuhan yang setia mendengarkan
doa-doa yang dinaikkan dengan tulus oleh jemaat-Mu ini ya Tuhan. Tuhan akan mendengarkannya. Bapa di surga, pada saat ini kami juga mau menaikkan doa bagi sahabat-sahabat kami, saudara-saudara kami, bahkan jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, baik di Indonesia maupun di tempat-tempat yang lain ya Tuhan, di mana mereka pada saat ini sedang di dalam pergumulan sakit penyakit, baik karena demam berdarah, tipes, ataupun karena virus corona. Ya Tuhan, kami berdoa, karena doa inilah Tuhan yang menjadi kekuatan kami. Ketika kami nantikan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kekuatan yang baru bagi kami. Hosiana, selamatkanlah kami ya Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Engkaulah juru selamat yang senantiasa hadir dalam kehidupan kami, yang senantiasa menyertai kami. Kala kami juga dalam keadaan sendiri ya Tuhan, ketika dalam ruangan isolasi, kami yakin Tuhan, Engkau menyertai, Engkau memberikan kekuatan, dan Engkau memberikan kedamaian. Bahkan Tuhan akan bersama-sama dengan para dokter, para perawat yang telah rela memberikan dirinya untuk memberikan kesembuhan dan menolong sahabat-sahabat kami ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan juga memberikan sukacita kepada mereka, memberikan kesehatan, kemampuan, dan hikmat, agar mereka dengan sisa kekuatannya masih dapat memberikan yang terbaik. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan kembali seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Mari Tuhan berkaryalah, tolong pemerintah kami, khususnya Presiden Jokowi yang baru saja berduka cita karena ditinggal orang tuanya Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan akan menyertai Presiden kami ini dalam memberikan kebijakan yang terbaik. Tuhan berikan jalan keluar, Tuhan berikan hikmat, sehingga masalah ini dapat diatasi. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan juga setiap keluarga kami Tuhan dalam tangan Tuhan. Biarlah kami boleh semakin hari merasakan karya-karya Tuhan. Ajari kami untuk tetap bersyukur dalam situasi yang sulit ini Tuhan. Karena Engkau sudah menyelamatkan kami dalam kehidupan ini. Kami berdoa dan mohon doa kami ini di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami
Muliakan Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Bapak Ibu yang rindu memberikan persembahan dapat memberikan melalui nomor rekening yang tertulis di layar kaca atau scan barcode yang disediakan. Marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 393. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Mari kita semua satu dalam doa. Terpujilah Engkau ya Allah, Allah yang senantiasa memberikan berkat ke dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami sangat mengucap syukur ya Bapa. Kami membawa persembahan ini, kiranya Tuhan menguduskannya, sehingga persembahan ini dapat dipakai untuk mewujudkan pelayanan kasih Tuhan di muka bumi ini. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, saya undang kita untuk berdiri. Kita akan masuk dalam pengutusan. Dan mari kita pujikan dari Kidung Jemaat 402, bait yang pertama dan yang kedua. Ku perlukan juru selamat. Seruan kita pada Dia Sang Pemilik hidup ini, Tuhan selamatkanlah kami. Marilah kita tatap masa depan ini dalam rencana penyelamatan Allah. Dan arahkanlah dirimu menjadi penyelamat-penyelamat kehidupan dengan keputusanmu
dan tindakanmu yang sesuai dengan kehendak Allah, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih Tuhan mengiringimu, dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya.